entrepreneur di bidang event organizer. Betul? Yap. Gimana sekarang? Betul. Iya tuh. IO lagi banyak yang die juga pelan-pelan nih kayaknya kalau dilihat ya. Karena Habis. kegiatan outdoor massanya juga lagi banyak yang nggak jalan kan. Karena event organizer beserta perangkat-perangkatnya adalah yang paling pertama Kena. Saat pandemik itu. Betul. Karena kan kita adalah kelompok yang menyediakan atau menjalankan segala macam marketing plan-nya orang-orang. Ngomong-ngomong masalah politik nih, gue ada yang gue sedikit ingin tanyakan ke Ibu caleg kita nih. Silakan. Syah, melihat nih, gue sebagai manusia atau gue sebagai rakyat nih yang terimpact 2 bulan lebih di rumah karena adanya kondisi pandemik COVID-19, wah, yang lagi sering diomongin orang nih. Gue cuma mau minta gambaran atau sudut pandang lo aja sih. Kalau gue bukan orang yang sangat mengikuti teori konspirasi. Ya, ini tapi ada yang sedikit seru buat gue join, iya. Selain bukan seru doang sih, menarik gue untuk bener gak sih gitu. Lo mengikuti nggak beberapa teori konspirasi yang mencuat? Sangat. Dari kalangan selebriti, dari kalangan influencer, yang menyampaikan bahwa adanya konspirasi tingkat tinggi dari wabah yang terjadi sekarang ini loh. Lo menyikapinya gimana? Karena ada yang bilang ini buatan si blog ini nih. Blog ini nih mau mendapatkan keuntungan dari vaksin misalnya atau dari apa. Gitu. Nah, lo sendiri sebagai salah satu yang mengalami ya kita semua nih kondisi ini, lo menyikapinya gimana? Kalau gue baca banyak, bukan cuma di Indonesia aja, tapi juga konspirasi teori yang datang dari banyak orang di luar, termasuk sahabat-sahabat gue sendiri yang kebetulan orang asing, tapi yang memang doyan kayak gini-ginian. Gitu. Gue ngeliatnya gini sih, kalau urusannya COVID ini, ini beneran penyakitnya ada, virusnya ada. Tapi jadi bukan kalau ada yang bilang oke, ini biological weapon misalnya. Wah, ini lebih hebat dari nuklir, mau matiin orang. Nuklir kan matiin orang lebih cepat daripada ini. Iya, kalau ini nuklir kan boom, blar. Gitu. Gue bukan menggampangkan COVID. COVID itu kan part of dari influenza juga ya nggak sih? Betul. Ini adalah jenis lain dari flu. Iya, jenis lain yang dibuat-buat nggak menurut lo? Menurut gue ini enggak. Pengembangannya maksudnya dibuat di lab, beneran buat dijadiin bioweapon itu. Bioweapon. Kalau menurut gue bioweapon mungkin tujuannya bukan bioweapon terhadap seluruh dunia. Kalau mungkin tujuannya bukan bioweapon terhadap seluruh dunia. Tadinya, kalau menurut gue, mungkin ini kebocoran yang terjadi. Blok-blok tertentu tadi, kayaknya dia mau nyerangnya another block, dia bocor ke satu bumi. Gitu, ngeselinnya. Gitu. Nah, kalau masuk ke urusan vaksinnya, itu bisnis. Itu nggak ada urusan lagi sama udah bisnis. Itu bukan konspirasi lagi. Itu udah siapa yang punya duit sama yang mampu bayar si hotshot yang bisa bikin ilmuwan itu udah. Jadi bisnis aja kalau udah vaksinnya ya.
Iya, iya. Si orang kaya itu yang Betul, membuat lah ya. betul. Cuman yang disayangkan adalah ini impact-nya tuh ke seluruh dunia. Iya. Impact-nya tuh ke seluruh dunia. Yang lo sayangkan ini, Walaupun yang lo sayangkan ini bukan part of dari yang mereka mau ya, menurut lo? enggak sih. Karena menurut gue uh, kalau lo perang di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Mau kita bilang apapun. Indonesia, untungnya Indonesia bukan termasuk negara yang doyan perang. Alhamdulillahnya. Jadi kita emang nggak bikin musuh. Tapi bahwa di luar sana A nyerang B, B nyerang A, melulu nggak berhenti-berhenti dari zaman nenek moyang. Pada akhirnya gue jadi mikir itu urusan lo deh ya. Gitu. Tapi pada saat itu berefek kepada satu bumi. Maka hak kita sebagai manusia bumi itu lagi diganggu sama si blok-blok ini. Gitu. Kenapa nggak lo perang dua-duaan aja atau berapa deh, tapi A dan B. Kenapa lo harus mengorbankan satu bumi, terus udah gitu kita yang suruh bayar atas ego lo masing-masing. Menurut gue gitu. Lo nggak berpikir kalau gini, lo nggak berpikir kalau sebenarnya malah bisa jadi blok tersebut secara ekonomi kerjasama atau memang secara ekonomi mereka perang, tapi di belakangnya itu orang-orang yang mau mendapatkan keuntungan itu memang sengaja membuat ini jadi pandemi biar mereka bisa mendapatkan keuntungan itu dari seluruh dunia, bukan hanya perperangan yang terjadi. Jadi mungkin perperangan itu terjadi di depan, tapi di belakang itu sebenarnya mereka ternyata bisa jadi duduk bareng. Iya. Buat dapat itulah yang gue tadi bilang si egonya itu tadi. Perang itu kan bukan cuma perang senjata. Iya. Ada perang dagang, ada perang komoditi, ada perang macam-macam gitu. Nah, mereka sudah ini ini blok-blok yang sudah biasa berkuasa itu sudah mulai belajar bahwa negara-negara ketiga dan negara-negara berkembang itu sebenarnya adalah negara-negara yang punya aset yang mereka nggak punya gitu. Jadi kalau tidak di-cut keberadaannya atau tidak ditekan ekonominya, justru mereka yang akan kewalahan gitu. Seperti yang nggak usah jauh-jauh, kita punya minyak, kita punya rempah, kita punya mineral gitu. Kalau mereka tidak menguasai atau membuat kita bergantung pada mereka, otomatis kan kita sebenarnya pinter-pinteran kita yang bisa men-outrank mereka. Ya, outrank. Karena sebenarnya kita bisa secara SDA, betul. SDM pun kita betul, mampu. Betul, tapi apakah mungkin kita mau? Teknik. Betul. Betul. Siap untuk di-embargo sama dua blok besar nggak? Gitu. Betul. Sebenarnya kalau kita sebagai orang biasa ngomong, mau apa sih embargo kita? Apa nih? Lo mau bikin senjata aja, sekrupnya datang dari kita. Gitu. Lo bikin senjata, lo nggak punya sekrupnya, gimana? Kan gitu. Gitu kan, lo mau bikin apa, timahnya kita punya. Gitu. Jadi kita dianggapnya nggak penting, tapi sebenarnya kita penting. Cuman memang apakah pemerintah mau ikut yang mana nih? Mau ikut konspirasi ini, konspirasi global ini, atau mau menyelamatkan warga negaranya? Gitu. Tapi gua rasa pemerintah sudah melakukan langkah untuk menyelamatkan warga negaranya. Warga negaranya mau nggak diselamatin? Aduh, tapi iya sih, mungkin ada arah ke sana ya kan. Kita dengan melakukan PSBB itu kan melindungi lah harapannya. Cuma betul. Keputusan pusat dan daerah menurut lo ada yang menjadi obstacle nggak sih
Padahal misalkan pusat udah mutusin untuk begini, ya. tapi daerah bikin apa? Bikin keputusan yang berbeda atau gimana, itu menurut lo gimana? Kira-kira kita sebenarnya itu adjustment ya. Itu karena gini, pemerintah daerah pasti adalah pemerintahan atau sekelompok orang yang mengerti natur dari warga masyarakatnya sendiri. Ya. Jadi bagaimana mengatur masyarakatnya sendiri. Tapi kalau pusat itu kan boleh kasih poin-poin dalam artian oke, yang lo harus lakukan adalah ABC gitu. Bagaimana pemerintah daerah mempenetrasi itu di masyarakat daerah gitu. Kalau kita bicara pemerintah daerah, gue melihat karena gue kebetulan habis persis di awal-awal pandemik ini, gue agak lama di Pasuruan, di kota Pasuruan di Jawa Timur. Sampai akhirnya gue bisa pulang. Masyarakat daerah itu lebih tertib daripada warga Jakarta. Oh gitu. Pun kita lihat kayak, woi Jakarta kosong. Berapa minggu Jakarta kosong? Hitungan minggu kan. Gitu. Tapi kota-kota kecil dan kota-kota di daerah seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Jawa Barat, itu sepinya beneran. Gitu. Dan mereka memberlakukan curfew jam malam, itu tuh warganya nurut. Gitu. Ya, ada kebosanan. Betul, ada kebosanan sendiri pasti. Gitu. Tapi lebih nurut. Gue nggak bilang nggak ada pelanggaran, ada. Gitu. Tapi lebih minimal, betul, lebih minimal. Gitu. Dan walaupun sekarang gue yakin ini kan beritanya simpang siur nih. Mau selesai, mau diperpanjang, mau mulai new normal atau apa nih? Nah, sebenarnya daerah itu bisa menjadi tertib. Daerah bisa menjadi tertib itu bagaimana pusat melakukan penertiban gitu. Gua rasa itu gimana pemerintah pusat itu tadi, peraturannya bagaimana gitu. Gue tuh yang menjadi concern gue dan banyak teman-teman, gue yakin lo juga, adalah sebenarnya peraturannya apa sih? Ini yang A apa yang B? Apa yang C tiba-tiba gitu. Sekali boleh. Di berita. Betul. Benar. Sekali boleh, sekali nggak boleh. Sekali nggak boleh tapi begini. Sekali boleh tapi gitu kan. Jadi kayak oke, maunya apa sih gitu. Dan gue sih mikirnya gini, untuk sekarang adalah udah deh, mau pemerintah bilang apa, pemerintah daerah bilang apa, dari gubernur sampai RT RW lo bilang apa, kembali ke dirinya sendiri aja. Kalau lo mau sehat, kalau lo mau baik-baik saja, keluar rumah jika ada perlunya, itu aja udah. Gitu aja, dan kebersihan diri udah gitu, karena itu yang paling aman dilakukan. Dan kembali ke konspirasi teori itu, mau vaksin dikasih sebanyak apapun, kalau gue pribadi gue nggak akan mau pakai. Nah, mendingan lo isolate diri lo jaga kebersihan, bla bla. Betul. Ya kan? Protokol obat flu paling bener kan tidur sama air putih, Ki. Air anget kalau gue. Air putih anget. Nah, iya. Air putih anget. Sama tidur, udah. Bener. Itu dari flu jenis apa juga gitu. Bukan gue menggampangkan, tapi ya diri lo aja lo jaga. Iya. Tapi kan yang ngeselin perlu dijaga. Betul. Tapi yang ngeselin adalah orang-orang di luar sana itu loh yang nggak nurut, itu loh yang bikin kesel, karena itu tingkat egoisnya. Iya, gue agak amazed. Ada tiba-tiba yang berkunjung ke mall kemarin, ya gue agak amazed. Terus keramaian terjadi itu agak amazed. Tiba-tiba salah satu junk food tutup, rame, agak amazed, ya kan? Ya
ya itulah culture Jakarta ya. Orang juga pengen eksis nggak sih? Iya, Karena kayak lagi hebat, harus aja nih lagi story gitu. iya, gitu ya. Wah, Harus aja gitu. Ayo ke sana gitu. Atau iya kan sayang. baju lebaran, sayang. ayo ke sana, kayak gitu-gitu. Ya masih begitulah. Tapi again kalau ngelihat dari kurvanya Jakarta kayaknya lebih turun sekarang dibanding luar kota nggak sih? Secara global memang maksudnya secara overall Indonesia kan naik. Tapi itu naik lebih disebabkan dari luar Jakarta juga nggak sih? Iya. Tapi jangan lupa warga Jakarta yang pergi keluar maksa mudik yang lolos banyak loh. Iya maksudnya efeknya jadi Jakarta, betul. Gitu. Jakartanya menurun, daerahnya bertambah. Berarti kan karena dia yang jahat. Ini gue disclaimer, ini gue kidding ya. Yang bawa di sini, yang carrier di sini berpindah ke sana gitu ya. Betul. Iya. Itu kan lo tit gitu. Di live sih, nggak bisa bilang gitu. Kalau bisa sih, tapi kan itu gila sih. Itu menurut gue itu egoisnya top. Maksud gue, lo karena di awal pandemi itu banyak daerah kecil di Pulau Jawa yang hijau loh warnanya. Hijau artinya nggak kenapa-kenapa. Zona aman, iya. Iya. Dan kalau gue boleh share sedikit ya, karena ini gue tahu bener gitu, Gue selama mulai pandemik, selama mulai COVID ya, sebelum ditetapkan sebagai pandemik, selama mulai COVID sampai gue pulang itu kurang lebih 2 bulan, 2 bulan di Kota Pasuruan itu ya, itu tuh zona hijau, artinya aman. Kira-kira 4 hari sebelum gue pulang, akhirnya pecah telur. Lo tahu kenapa pecah telur? Karena ada ustadz datang dari Jakarta ceramah di Pasuruan, dia yang bawa. Udah, dianya meninggal di Kota Pasuruan. Dia meninggal di Kota Pasuruan, positif COVID, istrinya yang di Kota Pasuruan kena, serumah kena. Dari hijau jadi kuning. Aduh Tuhan, gue kayak gila ya, yang bawa tuh dari luar. Gitu. Jadi egois bener nih masyarakat Indonesia kepada orang lain. Nggak boleh gitu. Tapi jadi ya udah mau gimana gitu. Tapi akhirnya sekarang yang dibutuhkan tuh kesadaran aja. Kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara aja, lo sebagai manusia deh. Iya. Bener sih, tapi ya kita tetap yang penting jaga kesehatan kita lah ya. Yang pertama itu jangan stres, karena stres itu menurunkan imun. Kesehatan ini Ki, yang utama nih, kesehatan ini. Bener. Banyak yang udah mulai stres di rumah soalnya. Iya, ya makanya hanya orang-orang yang memiliki rasa syukur yang tinggi menurut gue yang akan lebih cerdas menyikapi hal ini. Betul. Dimana ada hati, ada pikiran ya kan, yang diselimuti akan Tuhan, akan Allah ya kan. Benar. Lalu yang punya jiwa-jiwa atau punya agama, pengetahuan agama yang kuat, menurut gue itu adalah sebuah gift yang baik buat kita semua pahami. Ya. Karena ditandasi garis bawah, intinya rasa syukur aja terhadap apa yang terjadi. Benar. Untuk kita bisa sikapi, gitu ya kan? Betul, benar. Lu ngapain aja? WFH lo ngapain aja? Gua kerja, ya di depan laptop, bla bla bla. Gua juga akhirnya belanja e-commerce, jajan-jajan, ya kan? Itu masih, ya apa ya? Gue melakukan sebuah kegiatan yang menurut gue baru aja, jadi kayak gue beli mainan remote control, kalau lo tahu kayak mobil-mobilan yang pakai remote. Ya, RC gitu. Rumah gue di depannya ada taman, jadi gue main aja di situ buat healing aja, buat refresh
terus beli karpet yoga, gue sama bini gue. Niatnya rencana mau yoga pakai YouTube. Ya sejauh ini berhasil berjalan satu kali aja. Pasti berjalan satu kali aja. Bini gue masak, gitu jalan sih. Ya dia explore masaknya apa. Ya kita create. Kreativitinya sih harus berjalan sih. Iya. Pasti itu. Apalagi ya? Beli mainan-mainan kartu, Uno. Karena ada ponakan-ponakan di rumah kadang main, ya udah bagi-bagi main kartu. Iya. Jadi gitu sih, as a simple kayak gitu. Jadi tapi ya gue tetap ya itu ya kalau dibilang menjaga tetap ya kita harus sesuai lah, menjaga sesuai protokol yang ada gitu. Apalagi kondisi sekarang kan sekolah juga pada apa namanya? Pada nggak jelas. Iya, pada belajar di rumah juga, bukan kita doang yang kerja di rumah, belajar di rumah. Ya bini gue kan sebagai guru salah satu sekolah, guru TK dia, ya itu merasakan juga impact-nya. Ternyata memang lebih berat untuk lo ngejalanin kerja di rumah daripada di kantor. Betul, memang. Pressure kerjaannya ada, pressure laporannya ada, sama pressure kalau dia tuh kayak pressure orang ketiganya ada, orang luarnya, kayak kalau di guru kan orang tua yang nge-pressure, orang tua murid gitu. Kalau di gua ya mungkin klien-klien gitu. Nah itu yang kita juga harus sikapi. Yang terakhir ya waktu kerja sih, gua agak sedikit question mark sih sebenarnya. Gua gimana nih harus di rumah, karena gue punya keluarga ya kan, gue punya rutinitas lain yang lain. Kan nggak 24 jam lo kerja, tapi terkadang dituntut untuk bisa kerja lebih dari jamnya. Ya gue sih, gue nggak mau komen ini terhadap gue pribadi ya, tapi overall orang di sana pasti merasakan hal ini, dan kita harus bisa sikapi itu juga dengan baik dan positif lah. Karena kalau gue mikir gue anjir negatif lagi, gue begini amat, ntar nggak dapat gaji bulanan, Bo. Gue sih sangat apa namanya concern banget sama mereka yang kalau kita sebutnya pegawai lah ya, atau orang yang ngantor gitu. Karyawan itu mereka mau bersyukur nggak bersyukur juga, maksudnya bukan nggak bersyukur, kesusahan juga kesusahan gitu, dengan keadaan bahwa ada beberapa kawan yang oke, gue jadi shift-shiftan misalnya, terus tapi gaji gue jadi dipotong karena shift-shiftan itu tadi gitu. Itu tuh terjadi, dan menurut gue jadi buah si malakama juga nggak sih buat si pemilik perusahaan dan si karyawannya juga gitu. Dan apa namanya, kalau gue lihat akhirnya semua orang dituntut untuk bagaimana punya kreativitas di rumah gitu, yang beda dari orang lain, yang bisa menghidupi mereka. Tapi sekali lagi daya belinya juga, kalau kita bikin let's say kita bikin kerajinan tangan atau kita bikin masakan, kita mau jual ke siapa? Daya belinya tuh kan karena orang teman-teman kita sendiri kan. Betul. Jadi pasti perlu nggak sih gue beli ini, perlu nggak sih gue beli itu, gitu daya belinya. Nah, walaupun gue juga tahu banyak yang masih alhamdulillah kantor-kantor yang masih bergerak. Tapi sekali lagi ini kan circle-nya muter gitu. Itu kantor bergerak ngerjain apaan? Gitu. Sedangkan tidak ada perdagangan atau transaksi apapun secara masif di dunia gitu. Ya kan? Gitu. Jadi ya ini benar-benar gimana kita bisa kalau kita sikapin ada yang plus, ada yang minus, jadi ya kita harus mengerti lah, dan kita balikin lagi ke diri kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapat, ya nggak sih? Anyway, kan lo nih entrepreneur ya kalau nggak salah ya? Yap,
Yep. Kayak gue yang WFH harus mengabdi pada perusahaan sih. Kalau lu kan WFH untuk menjalani kegiatan yang lu bangun gitu. Entrepreneur di bidang event organizer, betul? Yep. Gimana sekarang? Betul. IO lagi banyak yang die juga pelan-pelan nih kayaknya kalau dilihat ya. Karena kegiatan outdoor masanya juga lagi banyak yang nggak jalan kan. Karena event organizer beserta perangkat-perangkatnya adalah yang paling pertama kena saat pandemik itu. Betul. Karena kan kita adalah kelompok yang menyediakan atau menjalankan segala macam marketing plan-nya orang-orang. Betul. Ya kan? Event promotion, cancel. Event digital, cancel. Event wedding, cancel. Semua cancel. Cancel sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Ya dong? Gitu. Event pemerintah otomatis cancel karena dananya harus digeser untuk penanganan COVID. Yeah. Ya dong? Karena kan APBD gitu. Jadi yang terdampak paling besar ya, yang lain banyak sih, cuman orang-orang event organizer lumayan terdampak. Sangat besar. Sangat, ya. Lumayan bikin speechless kayak gue barusan. karena nggak ada backupnya gitu. Mau bikin apa? Karena saat kemarin tuh gue ngeliat temen, kan gue juga dulu sempat kerja di Markom ya, ngurusin event-event gitu-gitu. Gue sempat di media juga, sampai akhirnya di korporasi sebagai Markom waktu itu. Nah, gue ngeliat emang ya dengan berdasarkan background pengalaman ngerjain event sih, gue ngeliat emang banyak event-event yang praktikalnya itu akan ditunda istilahnya gitu dengan kondisi gini. Nah, ada satu temen gue, dia orang event juga. Gue ngeliat dia cukup kreatif, IO-nya mengadakan event-event webinar yang pembayarannya itu juga ada sebagian, misal gue nggak tahu sebagian atau full didonasikan untuk si COVID ini, kayak gitu-gitu kreativitas. Bikin webinar, terus bikin ini ada IO untuk game. Dia jadi bikin FIFA online gitu, kayak bikin kompetisi tapi tetap di manage by IO ya online kayak gitu-gitu. Terus ini gue juga baru lihat ada beberapa, ya memang dengan kondisi begini kita harus memutar otak kan. Gue lihat dia canggih juga, salah satu yang gue pikir gila, hebat nih bisa dia ngelakuin gini, karena memang virtual kayak kita nih kan, kita nggak ada kita distancing banget nih. Lo di sana, gue aku di sini dan kau di sana. Tapi intinya jangan mulai suruh gue nyanyi ya, Ki. Pelan ke situ, emang gue tahu sih. Cuma intinya, again, gue ngeliat ya gila, dia ngelakuin event distancing kan, event virtual online yang notabene juga dia bilang, gue ngeliatnya sih ini gila menghasilkan juga. Dia kok bisa ya, walaupun ini mungkin belum bisa dilakukan oleh semua atau banyak IO yang ngelakuin hal ini, karena kan beda ini juga, beda segmen ya, gitu-gitu. Tapi beda kemampuan juga. Tapi ini mungkin bisa jadi masukan buat kita semua atau teman-teman semua yang lagi ada di bidang industri event organizer, untuk bisa membuat sesuatu yang virtual jadinya. Mengumpulkan massa tetap, ngadain sesuatu yang istilahnya mass event atau mass condition yang itu juga tetap, karena kan event itu lebih condong pasti ke yang untuk orang banyak, bener nggak? Kegiatan orang banyak. Nah, itu dilakukan secara virtual, mungkin gitu sih. Lo di bidang lo tuh segmen IO-nya tuh lebih kemana sih? Pemerintah atau apa aja sih, gue lebih ke apa aja, karena gue tuh tersertifikasi sampai MICE soalnya, jadi gue bisa bikin event dari mikro sampai MICE.
Oke. Nah itu yang mungkin bisa jadi ini pandangan buat Alternatif. iya alternatif buat bisa membuat sesuatu yang juga bisa menghasilkan pastinya. Tapi lo ada lagi side project atau side job yang lain selain IO nggak sih? Gue tuh dari dulu masak memang. Gue dari dulu masak. Lo catering. Oh iya guys. Ya, gue dari dulu masak. Jadi kalau gue zaman dulu tuh nggak ada, maksudnya kalau gue lagi break event gitu, gue pasti langsung balik lagi ke masak. Atau tengah-tengah event pun kalau orang kayak pesen cake atau apa tuh pasti gue bikinin. Dan gue palingan kalau secara pribadi gitu gue kayak kasih seminar kalau nggak public speaking, gue kasih seminar parenting gitu. Walaupun ya banyak orang lebih pintar dari gue public speaking dan parenting. Cuman kan ada segmen-segmen tertentu yang emang enakan ngobrol sama yang seumur. Gitu. Iya. Jadi paling kayak gitu sih. Gitu. Paling kayak gitu sih. Itu yang gue lakukan. Gitu. Sama kalau nyanyi gue masih nyanyi lah. Itu udah dalam darah itu. Oke. Anyway, apa namanya? Gue membuka nih sebuah bukan sebuah sih. Gue memberikan lo frame untuk berpromosi dari apa yang lo buat saat ini. Contohnya kayak tadi lo catering, bikin cake apa, monggo. Coba lo sampein di sini biar apa nama brandnya, ada Instagramnya atau enggak, atau apapun, ya lo boleh sampein di sini. Siapa tahu ada subscriber gue yang denger atau yang nonton ini denger pengen nyobain, pengen order. Nah, alhamdulillah. Ini wadah nih. Wadah. Jadi teman-teman subscriber terkecenya dari Raffi Chandra ini ya, boleh coba cek IG kita sis. Oke, itu ada di Something to Bite. Jadi something itu SUMTIN.to.bite. Tapi biasanya kalau udah something, jadi nggak something panjang, tapi something. SUM SIN. SUM Tango India November. Oh, Tango. Oh, Sumtin. Oke. Iya. Something.to.bite. Gitu. Ada dua nih. Gue lihat something. Dua. To bite sama eat. To eat. Ya, dua-duanya punya gue. Oke. Ini guys. Gitu. Nih, kelihatan nggak? Aduh, nggak kelihatan ya? Nggak. Nah, itu udah kelihatan. Oke. Ini yang bite. Bite itu apa nih? Maksudnya enak digigit. Bite itu lebih ke dessert, terus udah gitu cake, terus gitu, pastry yang gitu-gitu. Nah, kalau eat itu lebih ke yang si cateringnya, yang si makanan. Ini yang eat ya? Makan. Ya, yang tumpengan, yang kayak gitu-gitu. Gitu. Akhirnya gue menghidupkan itu lagi. Dan berjalan, apalagi Ramadan kemarin berjalan lah ya? Ramadan alhamdulillah berjalan, terus sekarang juga berjalan karena sekarang yang kalau Ramadan itu kan pasti ada alasannya. Contoh kayak ada produknya kayak gitu. Lo hampers lah, lo apalah. Kalau sekarang gue muternya adalah ke catering harian, catering rumahan. Jadi kalau misalnya yang di Jakarta Selatan sama Jakarta Pusat, Bintaro dan Serpong gitu, itu gue akomodir untuk kayak makanannya gitu. Karena kan kadang-kadang orang tuh males, bukan kayak males masak gitu loh. Nah, daripada lo GoFood tuh kan tendensi masakan fast food nih gitu. Terus harganya kan bikin lo bengkak juga ya, lumayan gitu kan. Mau keluar lo males, mau GoFood agak mahal nih gitu. Iya. Gue beride, oke deh, lo masak nasi deh, gue bikinin lauk sama sayurnya. Kalau lo nggak mau masak nasi pun, lo bisa pilih yang udah sama nasi. Jadi setidaknya benar gitu. Jadi lo udah tahu nih, oke, gue mau makan siangnya cateringan deh, atau makan malamnya
settingan atau siang malam gitu. Dan terus kan menunya beda-beda dan menunya gampang, sederhana. Dan yang pasti kan gini, gue doyan makan enak, otomatis gue mau kasih experience yang sama buat orang. Lain, ya. Dan makan bersih gitu loh. Yang penting tuh makan bersih. Gitu. Dan kadang-kadang kan ibu-ibu di rumah juga gila ya, kemarin gue udah masak ini, gue udah gak ada ide nih. Hari ini gue masak apa ya? Dan kayak gitu-gitu. Jadi gue mengakomodir itu aja sih. Oke, tapi emang lagi booming, salah satu yang lagi booming banget industri dalam kondisi COVID kuliner. Ini ya itu. Kuliner banget. Kuliner, ya. Anyway kan, ya beda. Gue juga ada jualan tuh kecil-kecilan yang gerobakan bola ubi. Jualan apa? Di mana? Dekat rumah sih, kita anak timur nih, jauhan jadi susah kalau orderan nih. Tapi kan saya punya teman-teman di timur. Oh, sabi. Boleh dicoba. Coba, namanya apa sih kakak? Jualan gue bola ubi gorengan bola ubi, tahu nggak, kayak tahu bulat, bola ubi kopong. Nah itu ada Instagramnya? Ada. Tadinya namanya bola ubi kopong bongs namanya. Jadi perkenalkan, saya Rafki Chandra, CEO dari bola ubi kopong bongs. Yang ini guys, nih lihat nih langsung. Lotus. Thank you. Anyway, followernya Aldan Prasatya, emang harus anak kampus duluan ya, yang follow. Mau nggak mau balik lagi teman-teman juga ya. Emberan. Emang kita hidup dari teman kita, beneran. Iya, benar. Hidup dari teman kita. Gitu. Makanya kita... Mungkin gue masih lagi tutup sekarang, karena gue jualan, gue tadinya tuh punya store ada 4. Tinggal 1. Orang kaya. What? Tinggal 1. Jadi yang 3 itu ada di mall. Tadinya ada di Kokas, Ganj. Iya, udah. Sama Sumarekon. Udah. Tapi itu puyang. Akhirnya gue jualan di pinggir jalan depan ruko, kayak Alfamart gitu. Gue coba masuk pinggiran, karena kan makanan gue sebenarnya makanan merakyat lah yang gue jual kan. Yeah. Jadi akhirnya gue jual di situ, udah berjalan di pinggiran itu udah 1 tahunan lah. Dan akhirnya karena corona ini tutup, karena yang punya ruko berseberangan lokasinya dengan sebuah bank yang katanya terimpact dengan adanya corona waktu itu. Ya, dia tutup daerah situ, dan dia juga tutup. Akhirnya gue juga disuruh tutup deh, karena gue ada di dalam lahan pagernya dia kan, di parkirannya gitu. Iya. Ya udahlah, gue nggak boleh beraktivitas juga, tutup. Jadi ya udah, gue nikmati aja. Dan memang waktu pertama tutup langsung karyawan gue yang which is itu orang daerah, dia juga minta pulang. Dan itu waktu itu jauh sebelum ada PSBB. Larangan-larangan ini. Ya. Iya, pulang. Akhirnya dia ke Pemalang kalau nggak salah. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih sehat-sehat aja sih. Masih kemarin ngobrol lebaran, masih kondisinya masih bagus lah dan aman gitu. Jadi ya lagi juga nantinya untuk kerja lagi kalau gue udah bisa buka juga dan kondisi udah membaik, ya pelan-pelan kita bisa bangun lagi lah usaha kecil-kecilan ini gitu. Ya sekarang gue nikmatin aja yang ada saat ini. Jadi jualan juga tutup, mau berkarya dari rumah, bikin apa gitu kayaknya takut nggak kepegang, karena work from home-nya juga pasti maksudnya ada laporan yang harus dikerjain, jadi ya dinikmatilah gitu. Mungkin kita harus tetap bisa berpositif thinking ya, dan bersyukur. Gue sangat menggarisbawahi kata syukur itu, karena ternyata gue pernah ngalamin stres di rumah. Gue selama 2 bulan lebih ini, mesti pasti ada lah momen-momen begitu, pengen bosen, pengen keluar, tapi banget. Mungkin balik lagi ke rasa syukur itu aja sih. Dan melewati Ramadan itu
pengajian virtual gitu-gitu, gue tetap alhamdulillah. Jadi ya masih disyukuri akhirnya sampai saat ini kita masih bisa sehat gitu kan. Dan poin penting yang kenapa? Lo dulu poin penting yang. Dan poin penting yang gue dapet dari semua yang terjadi di kondisi saat ini, gue malah bisa lebih deket sama keluarga gue, dan gue bisa lebih deket sama Tuhan gue, sama Allah gitu. Maksudnya gue banyak belajar juga gitu. Oh iya ya, ini lo harus belajar sabar. Belajar sabar itu kan berarti lo banyak ilmu agama yang lo terapin di otak lo, peng. Sabar, ya kan? Belajar syukur, ya kan? Ya kayak gitu. Akhirnya gue membuat konten-konten ini nih, tau nggak? Ini adalah satu penyaluran hobi mungkin ya. Penyaluran dari refreshment gue akan suatu kondisi ini. Dan gue ajak ngobrol orang-orang ini, menurut gue dapat ilmu, dapat pengalaman ya kan dari orang-orang yang hebat menurut gue, dan gue undang untuk ngobrol. Itu adalah nilai plus value yang lebih yang gue dapat. Karena ini kenapa gue mau buat konten-konten di YouTube, salah satunya Ngobras Bakwan ini, satu kalimat yang masuk ke dalam otak gue untuk gue bisa sharing ke semua orang, bahwa setiap manusia yang hidup di dunia, kayak lagu tuh, setiap manusia di dunia. Nggak, intinya setiap manusia anjing buat nyanyi terus. Setiap manusia di dunia ini itu pasti pernah menginspirasi orang lain dan pernah membuat hal inspiratif. Jadi itu yang akan gue angkat gitu dari tema Ngobras Bakwan itu. Ngobrol sama orang-orang tuh, lo hidup di dunia ini pasti ada hikmah, ada pengalaman, ada inspirasi buat orang lain. Nah, itu yang pengen gue angkat. Makanya dari Sasha, yang gue lihat dari pengalaman-pengalamannya, itulah tadi yang kita ajak ngobrol tadi, yang kita bahas, salah satu yang bisa kita sharing pada hari ini.